Untuk praktek kali ini saya akan menggunakan trikot sedang ya. Kalau menggunakan trikot tebal, baju perempuan itu menurut saya kurang bagus ya. Tetapi ya kembali lagi itu suka-suka, silakan saja. Tapi saya akan menggunakan trikot sedang. Posisi memotongnya searah dengan arah kain trikotnya seperti ini ya, bagusnya. Tapi karena ini untuk praktek saja, saya menggunakan seadanya. Trikot ini jenisnya wafer, kelihatan mungkin oleh teman-teman ya, seperti ini. Ini yang sedang, ini yang tebal, sama jenisnya wafer juga. Ini yang tebal, ini yang tebal nih, ini yang sedang ya. Hanya beda di ketebalan saja. Kalau masalah lemnya bagus yang mana, semuanya bagus, tergantung mereknya. Saya juga kurang paham mereknya ada berapa kode, itu kode berapa, nggak ngerti saya juga. Tapi ini hanya yang saya gunakan, hanya yang ada di pasaran saja. Jangan terlalu dipersulit masalah itu, pakai saja dulu. Yang penting basicnya teman-teman paham dulu cara memakainya, cara menggunakannya. Nah, untuk memahami trikot bagus atau sedangnya, nanti teman-teman pertama bisa menyesuaikan dengan harga dari konsumen, atau juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nanti juga akan kelihatan kok mana yang bagus menurut teman-teman, mana yang kurang bagus. Karena bisa saja menurut saya bagus, menurut teman-teman kurang bagus ya. Yang akan saya kosongkan hanya di bagian sini saja. Di bagian kampus ini nggak kejahit, di bagian sini nggak apa-apa lah, kejahit aja. Ini tipis juga kok, nggak terlalu fatal ya. Oke, bagian trikot yang sudah saya gunting ini, saya akan gunting kembali di bagian sini ya, di bagian princessnya. Saya akan gunting kembali 1 cm. Kok nggak dikendorkan? Ini terlalu sempit, jadi nggak terlalu dikendorkan, biasa saja. Kalaupun mau dikendorkan sedikit saja boleh, tapi jangan terlalu banyak, nanti beresiko. Segini pun sebenarnya udah cukup kendor lah ya. Ini untuk badan depannya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman kalau kita balik. Nah ya, di bagian sini untuk jahitan kita kosongkan ya. Ini sudah ada 2 berlawanan, kiri dan kanan. Lalu untuk black share juga sama, kita kasih trikot juga. Nggak ada trikot teman-teman pakai visilin aja dulu, yang penting ada buat praktek lah ya. Untuk black share-nya saya fokuskan di bagian atas saja. Yang penting di bagian atasnya ada. Tapi untuk teman-teman full ya. Pemasangan trikot untuk black share ini, black share biasa kami menyebutnya black share, atau lapisan untuk lepel ya, lapisan lepel atau plaket biasanya disebutnya itu. Tapi kami biasa nyebutnya namanya black share. Apa saya juga nggak paham juga artinya apa, pokoknya inilah black share lah ya. Nah, nanti teman-teman kasih trikot full saja, karena ini saya adanya segini, ya udah segini aja nggak apa-apa. Bagusnya full ya. Kita buka dulu di sebelah sini, kita gunting lagi 1 cm, karena di bagian sini jangan sampai kena jahitan ya untuk trikotnya, tidak dikenakan jahitan agar proses pecahnya itu bagus, nggak ganjel.
coba, kita cek, kita balik. Hop. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, di bagian bawahnya di fullkan saja karena ini kurang aja. Oke ya. Seperti ini. Setelah ini kita akan gosok tricot. Simak cara gosoknya, detailnya ya. Sebenarnya sudah ada cara gosoknya, cuman untuk yang blazer ini belum ada. Mungkin ada sedikit perbedaan atau mungkin sama saja. Sebenarnya basically sama saja ya. Intinya bagaimana caranya tricot ini menempel ke kain, gitu aja ya. Lalu teman-teman, kita akan melakukan proses pressing ya. Kita akan menempelkan tricot yang sudah kita potong ke bagian badan depan. Yang pertama kita lakukan di bagian sebelah sini dulu, kita tempelkan ya. Prosesnya bertahap ya, kita lakukan di sini, dari sini ke sini, terus ikuti saja caranya, perhatikan baik-baik. Kita tempelkan di tepi-tepinya dulu, nggak apa-apa ini dibuat kendor sedikit ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan kelihatan ya, ini agak mengendor sedikit nih, nggak apa-apa. Untuk proses pressing ini dilakukan dari bagian atas, jangan dari bagian bawah ya. Kalau belum bisa, untuk proses ngepresnya, ngendorinya jangan terlalu banyak, sedikit saja. Karena khawatir nanti terlipat, begitu dipres ininya ngelipat, itu nggak bagus. Jadi jangan sampai terlipat ya. Setelah ini rata seperti ini belum nempel, benar-benar nempel ya, belum benar-benar nempel, meskipun sudah nampak cukup rata, tetapi belum benar-benar nempel. Jadi teman-teman, cara menggosoknya jangan digeser seperti ini, tapi ditekan, diangkat, ditekan lagi terus sampai selesai. Boleh menggunakan alat bantu kayu apa aja, yang penting rata bagian bawahnya. Kenapa harus menggunakan alat bantu kayu? Supaya pada saat ini panas ya, langsung didinginkan oleh kayu seperti ini, sehingga proses lemnya itu menempel dengan rekat, benar-benar nempelnya benar-benar kenceng ya. Ini sambil benar-benar ditekan. Juga untuk alas gosoknya, yaitu meja gosoknya ini tidak boleh ngembang, atau biasanya kalau teman-teman biasa gosok menggunakan bantal atau gosokan dengan dengan meja gosok yang ada busanya, itu jangan. Jadi alas gosoknya harus datar, sedikit saja ada empuknya, tapi nggak boleh empuk banget gitu ya. Karena hasilnya nanti tidak bagus kalau terlalu empuk. Saya ini menggunakan triplek biasa atau kayu biasa dengan dilapisi kain sekitar 3 lembar kainnya. Bisa 3 lembar, bisa 4 lembar, itu udah cukup. Itu sudah cukup empuk buat gosokan seperti ini. Kalau menggunakan busa malah dia jelek. Yang kita loskan di sini ya, di bagian sini jangan kena tricot, karena ini nanti setelah kita jahit akan kita pecah supaya hasilnya lebih bagus, tidak kena tricot. Oke. Lalu ke sisi yang sebelahnya juga sama prosesnya seperti itu. Kita mulai dari bagian atas. Dan perhatikan lagi, apalagi kalau misalkan kainnya ini berwarna putih, jangan sampai ada benang meskipun sedikit menyelip seperti ini ya. Nanti resikonya akan nampak dia, kalau kainnya putih itu akan nampak keganjel atau nampak bener-bener nampak benangnya, itu jelek, nanti susah dibuangnya, itu susah.
Dan saat proses pressing ini teman-teman harus merangkapkan kiri kanan ya, karena kalau misalkan posisi kain ini sudah kena lem, dia sulit untuk berubah lagi. Agar posisi kiri kanan tetap sama, makanya saat proses pressing ini dirangkapkan, kiri dan kanan disatukan seperti ini ya. Lalu setelah ini dirasa sudah rata dan sudah cukup merekat, boleh diulangi sekali lagi dengan dikasih sedikit air. Kenapa harus dikasih air? Supaya lemnya benar-benar matang, benar-benar menempel. Lakukan juga di sisi yang sebelahnya ya. Setelah selesai, kita lem bagian backshare atau plaket ini ya. Kita tempelkan dulu plaketnya di sini. Kita samakan dengan bagian badan. Khawatir kalau tidak disamakan nanti bisa saja ini nekuk seperti ini atau bergeser dari garis yang sudah kita tentukan. Nanti setelah yang satu ini nempel, baru yang satunya kita sesuaikan dengan backshare yang sudah ada trikotnya. Cara menempelkannya sama seperti yang tadi. Kalau untuk backshare dibuat full. Kalau backshare biasa saja ditempelkan full ya. Yang penting kenceng, nempelnya, matengnya pas. Inti proses pressing ini gimana saja caranya teman-teman supaya trikot ini menempel pada kain yang sudah kita potong sesuai dengan pola dan tidak bergeser dari pola yang sudah kita tentukan. Lalu sisi yang sebelahnya pun sama. Ingat ya buat teman-teman, untuk backshare lemnya sampai bawah ya, full ya. Kalau ini enggak, karena menyesuaikan dengan sisa yang ada. Setelah itu boleh kita rapihkan dulu, karena di sini ada lebihan-lebihan lemnya ya. Kita rapihkan, kita gunting, sesuaikan dengan kain yang sudah kita potong. Setelah backshare selesai, yang selanjutnya yang kita kasih lem adalah bagian princess depan. Kenapa princess depan juga dikasih lem? Karena kalau misalkan bagian princessnya tidak kita kasih lem, posisi saat dijahit atau setelah jadinya dia akan nggak stabil. Dalam artian di bagian princess ini kan nyambung ke bagian badan depan tengahnya ya. Di sini nyambung ke sini. Kalau misalkan di sini ada lem, artinya dia menjadi lebih kaku, dan di sininya tidak ada lem, nampak di depan itu jelek. Nanti setelah jadinya di sini akan nampak goyang atau tidak stabil, tidak bagus ya. Kecuali sambungan ke badan belakang nggak masalah. Oke. Nah, untuk bagian princess ini yang kita kosongkan hanya di bagian jahitan aja atau kampuhnya saja. Di bagian kampuh, bagian yang menempel ke badan tengah itu pun kosong, juga yang menempel ke bagian badan belakang pun dikosongkan. Supaya proses pemecahannya nanti saat digosok itu maksimal hasilnya.
Setelah dirasa cukup, kita lakukan di bagian sebelahnya. Sama prosesnya seperti tadi ya. Kalau teman-teman nggak bisa dikendorkan seperti ini, nggak usah, jangan dikendorkan lagi, tinggal digunting lagi aja di sininya. Yang penting nggak terlalu ngepres gitu ya. Jadi nggak terlalu ngepres seperti ini ya. Dikendorkan sedikit saja atau nggak usah dikendorkan, yang penting tidak terlalu ngepres. Karena memang proses gosok dikendorkan ini cukup sulit dan cukup lama. Oke, setelah itu kita akan memotong furing, teman-teman. Kita akan memotong furing, kita akan mulai dari yang badan depan ini ya. Simak cara memotongnya baik-baik. Perhatikan, ini sudah ada 2 lapis kain furing. Saya gunakan dalam video ini furingnya furing Asahi biasa yang ada aja. Lalu ini bagian blackser kita tempelkan di sini seperti ini, dengan catatan kasih spare sekitar 3 cm dari tepi furing ya. Nah, setelah seperti ini kita tempelkan kembali bagian badan depan yang tengahnya seperti ini, teman-teman. Lalu kita akan gunting. Guntingnya dilebarkan saja dulu karena nanti kita gunting kembali. Kita akan rapikan nanti ya, pada saat proses lubang kancing sudah selesai. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu yang bagian badan kita ambil. Nah, yang di bagian blackser ini kita kasih garis seperti ini, mengikuti posisi blackser ya. Lalu blackser kita angkat, kita gunting dengan jarak 2 cm dari garis yang kita buat ke arah samping, sekitar 2 cm ya, mengikuti garis. Sebenarnya bagian furing ini bisa diloskan saja langsung ke bagian princess, cuman kalau di bagian sininya tidak diputus, maka bentuknya akan tidak bagus. Jadi kita putus aja dulu ya. Ini kita sisihkan untuk bagian badan furingnya. Lalu setelah itu bagian princess yang tadi yang kita gosok, di bagian bawah kita ratakan dengan potongan kain. Di bagian samping kita lebihkan sedikit saja, asal ada lebih gede sedikit ya. Mau 1 mili, sekitar 1 mili atau sekitar 2 mili ya. Nah, ketika hendak di ujung, kita lebihkannya agak sedikit lebih besar. Nah, bisa gunakan angka setengah senti di sininya. Perhatikan teman-teman cara mengguntingnya. Dari sini sekitar 2 mili. Begitu sampai ujung, kita lebihkan lebih besar ya. Di bagian samping juga sama, kita lebihkan sedikit saja. Pas mau di ujung kita lebihkan agak gede atau setengah sentian. Dan di bagian lengan sama, kita lebihkan, di bagian kerung lengan kita lebihkan setengah senti aja. Oke, seperti ini ya. Dan jangan lupa di sini di bagian badan ada tanda cekrik untuk menyamakan jahitan ya. Kita samakan cekrikannya. Kita cekrik juga di sini ya, di bagian furingnya. Oke.
Lalu untuk badan belakang dan princess belakang. Di bagian puring badan belakang di sini sudah dalam kondisi melipat ya teman-teman. Kita tempelkan di tepinya seperti ini. Di bagian atasnya kita kendorkan sekitar 1,5 cm. Ini ya. Di sininya rata saja. Jadi dimiringkan furingnya agar di bagian sini lebih kendor. Nanti di bagian sini akan saya jahit kembali dan di bagian sininya mengendor. Nanti akan ada penjelasannya pada saat menjahit. Di bagian bawah kita paskan lebihkan sedikit saja. Langsung kita gunting kembali. Sama di bagian sini pun agak dibesarkan sedikit, sekitar 0,5 cm. Lalu di bagian lengannya, kerung lengannya kita tambahkan 1 sentian. Nah, untuk bagian pundak ini kita ratakan saja, sama begitu juga dengan bagian leher kita ratakan seperti ini. Bagian pundak kita lebihkan sedikit saja. Kita miringkan. Nah, seperti ini ya. Dimiringkan sedikit saja. Karena ini meskipun nanti saya akan menggunakan busa, akan tetapi proses pemasangannya kita buat lebih simpel, jadi dikendorkan sedikit saja biar teman-teman nanti tidak pusing memasangnya. Oke. Juga di bagian sini kita cekrikannya kita duplikat ke furing. Sini juga kan ada cekrikannya ya. Nanti saat menjahitnya cekrikan ketemu cekrikan. Oke. Lalu untuk princess belakang. Ini princess belakang. Pemotongan princess belakang untuk furingnya sama dengan princess depan. Seperti ini teman-teman untuk proses memotong furingnya ya. Oke. Kalau untuk lengan saya tidak menggunakan furing. Nanti untuk memotong furing bagian saku dan lain-lainnya langsung pada saat proses pembuatan saku ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.